Oke, uh, semua bisa lihat layar saya? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, Bisa, Sir. oke. Uh, kita mulai ya. Jadi, uh, sebelum saya memasuki chapter yang bahan hari ini sekilas tentang linear algebra. Jadi, linear algebra itu fondasi yang paling dasar dari machine learning. Kita tidak bisa melakukan machine learning tanpa linear algebra, itu impossible. Oke, karena pada dasarnya apa yang kita lakukan di machine learning itu bisa kita boil down atau kita bisa sederhanakan bahwa itu hanyalah operasi matriks. Dan operasi matriks itu ketentuan untuk syarat-syarat dan cara-cara untuk operasi matriks itu semua dipelajari di linear algebra. Dan kita juga akan butuh kalkulus. Jadi linear algebra dan kalkulus ini dua foundation block ya, building block ya, yang jika kita memahami kedua hal itu, kita bisa lebih memahami paper dari machine learning dan kita juga bisa mengextend paper tersebut seperti misalnya kita lihat paper A ini bagus dan kita mau mengkontribusi, mau menambahkan sesuatu ke paper A itu. Nah, kita butuh fondasi tersebut. Tanpa linear algebra dan tanpa kalkulus, kita uh, seperti menaiki kapal tapi tidak ada radarnya. Kita tidak tahu mau kemana, apa yang telah terjadi di baliknya, dan semuanya tidak tahu. Jadi itu sangat susah. Nah, buku ini saya pilih karena satu, buku ini tersedia secara gratis. Teman-teman bisa download. Kemudian yang kedua, dia cukup apa ya? Pembahasannya itu meliputi banyak konsep-konsep penting dari machine learning ya, yang berhubungan dengan mathematics. Dan yang ketiga, ada solusi untuk exercise-nya. Jadi saya juga ada nampak ada solusi untuk exercise-nya dan exercise-nya ini nanti bisa kita buat sama-sama. Kemudian kita bisa cocokkan hasilnya nanti terhadap solusi yang sudah di-provide di internet. Jadi orang lain yang buat solusinya dan kita tidak usah pikir. Jadi kebanyakan buku yang lain yang agak unik, yang agak rare ya, buku-buku matematika lain itu biasanya solusi terhadap exercise itu nggak ada. Itu yang membuat kita susah untuk belajar. Oke, nah saya akan mulai. Jadi kita akan memulai membaca dari paragraf introduction ya untuk linear algebra. Jadi linear algebra ini kalau di sini kita lihat ya dari autornya itu sebenarnya cukup sederhana. Linear algebra itu adalah sebuah pendekatan ya untuk membangun simbol dan kemudian memanipulasi simbol tersebut dengan menggunakan satu set aturan. Nah, itu adalah algebra. Jadi simbol-simbol ini biasanya ya simbol yang paling sederhana di matematika itu ya angka. Angka 1, angka 2, angka 3. Kemudian uh, simbol operasi seperti tambah, kali, kurang, itu semua ada simbol. Nah, kemudian aturan-aturannya itu ya banyak. Kita mulai dari aturan yang paling sederhana, seperti contohnya aturan asosiatif. Jadi A kali B dulu, baru dikali C, sama dengan A dikali B dikali C dulu. Jadi B dan C dikali dulu, baru dikali A. Nah, itu asosiatif. Jadi itu salah satu aturannya. Nah, itu adalah aljabar yang biasa, ya algebra yang biasa. Nah, kalau kita bicara tentang linear algebra, kita nggak bicara tentang simbol sederhana seperti 1, 2, 3 atau 1,1 dan sebagainya. Kita bicara tentang vektor. Nah, vektor ini adalah building block untuk linear algebra. Kita tak bisa memahami kita tak bisa memahami linear algebra tanpa memahami vektor. Nah, jadi definisi yang lebih lanjut dari sini ya linear algebra is the study of vectors. Jadi
linear algebra itu adalah ilmu untuk mempelajari tentang vektor dan aturan-aturan untuk memanipulasi vektor. Nah, di sini saya ada sedikit tambahan konteks definisi yang mungkin lebih lengkap ya. Jadi definisi yang disampaikan di buku ini sebenarnya cukup general. Jadi linear algebra is the study of vectors and certain rules to manipulate vectors. Itu cukup general dan mungkin tidak spesifik. Jadi yang spesifik sebenarnya adalah vektor apa sih yang kita pelajari dan aturan apa sih yang kita pelajari. Jadi itu yang spesifik. Jadi linear algebra itu sebenarnya kita mempelajari satu jenis vektor tertentu, nggak semua vektor. Vektor yang kita pelajari itu adalah finite dimensional vector space. Jadi ada yang namanya finite dimensional. Jadi finite dimensional itu sejenis vektor, tetapi dimensinya dimensinya itu bisa dihitung finite. Jadi infinite itu tidak bisa dihitung. Jadi linear algebra itu sebenarnya tidak ditujukan untuk mempelajari vektor yang dimensinya tidak terbatas, infinite. Hanya vektor yang dimensinya terbatas. Nah, itu saya dapat definisinya dari buku Linear Algebra dan Wright. Nah, apa contohnya linear algebra yang infinite, yang dimensinya tak terbatas? Kira-kira ada yang tahu tidak? Contoh vektor yang bentar. Oke. Selamat datang Kelvin lagi. Oke, apa contoh yang ada kira-kira ada yang tahu nggak apa contoh vektor yang dimensinya tak terbatas? Vektor space ya, kita bicara vektor space. Jadi salah satu contohnya adalah polinomial. Kalau teman-teman ingat polinomial itu ya A0 ditambah dengan A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 pangkat X2 dan sebagainya. Nah, itu jika koefisiennya itu tak terbatas, artinya koefisien dari polinomial itu mengambil dari bilangan misalnya kita bilang semua bilangan integer, maka itu menjadi contoh vektor dengan dimensi infinite, tak terbatas. Nah, itu salah satu contoh yang tidak dipelajari di linear algebra. Kemudian aturan yang dipelajari juga tidak semua aturan. Jadi aturan yang spesifik dipelajari di linear algebra dan yang akan kita pelajari seterusnya itu hanya pada linear map atau mapping linear atau pemetaan linear. Jadi ada lagi aturan-aturan lain yang dikhususkan untuk yang bukan pada pemetaan linear. Nah, itu mungkin sudah jauh di scope dan saya sendiri juga tidak tahu aturan apa yang di luar dari pemetaan linear. Saya belum sampai ke sana. Nah, tapi linear algebra itu fokus hanya pada satu aturan, pemetaan linear plus finite dimensional vector. Nah, lanjut. Jadi di sini di buku ini dijelaskan bahwa ya vektor yang kita pakai ini sebenarnya cukup berbeda ya dengan vektor yang kita pelajari di sekolah ya. Jadi vektor yang kita pelajari di sekolah itu biasanya kita sebut sekolah ya SMA, SMP ya. Jadi itu biasanya kita sebut geometric vectors ya. Dan itu mungkin dipakai di fisika ya, sering dipakai di fisika ya, di mana fisika dan matematika SMP ya. Di mana geometric vectors itu ada arah dan ada besaran. So ada direction, ada magnitude. Dan biasanya disimbolkan dengan X, ada tanda panah di atas ya. Jadi itu yang biasa kita bilang geometric vectors. Nah, tapi di machine learning, definisi dari vektor itu lebih sederhana. Kita nggak bilang bahwa vektor berarti sesuatu yang ada arah dan ada besaran. Ya memang semua vektor ada arah, karena dia diambil dari titik 0,0 kemudian ditarik garis menuju ke ya sesuai dengan arahnya, apakah positif X positif, Y positif atau X negatif, Y negatif. Nah, tapi di sini diberikan contoh yang lain adalah ya misalnya kita lihat
Jadi selamat datang Pak Ronson. Senang bisa bergabung Pak. Jadi di sini vektor yang contoh lain dari vektor itu adalah polinomial. Jadi bisa dilihat dari gambarnya ya. Vektor polinomial ini berbeda dengan geometrik. Jadi kalau yang geometrik ini ya kita bisa lihat dia ada arah, kemudian dia ada besaran. Ada satu ada magnitude. Nah, kalau yang di polinomial ini tidak. Jadi polinomial ini dia bentuknya ya seperti yang tadi saya bilang. Ingat sinus itu juga salah satu bentuk polinomial. Kosinus itu juga salah satu bentuk dari polinomial. Oke. Jadi kamu bisa menggambarkan sinus dan kurva sinus dan kosinus itu dengan polinomial. Nah, jadi itu juga salah satu bentuk dari vektor. Kenapa di sini dibilang vektor? Karena jika kamu tambah dua polinomial, maka hasilnya adalah polinomial juga. Dan jika kamu kalikan dengan skalar, maka hasilnya ya tetap polinomial. Nah, jadi dari definisi tersebut di buku ini, maka polinomial juga dikategorikan sebagai instans. Jadi kata instans ini adalah sangat penting. Kata instans itu artinya dia adalah salah satu contoh dari vektor. Jadi itu adalah ini adalah contoh dari vektor polinomial. Contoh yang ketiga itu audio signal. Jadi audio signal mungkin teman-teman yang pernah belajar tentang Fourier transform dari analog ke digital, nah itu juga salah satu contoh. Itu juga salah satu contoh vektor. Jadi analog ke digital, nah itu juga salah satu contoh operasi pada audio signal. Nah, audio signal ini juga vektor, contoh aplikasi dari vektor. Kenapa? Jika kamu tambahkan dua audio signal, hasilnya audio signal juga. Jika kamu scalekan audio signal atau artinya kamu kalikan dengan skalar, maka hasilnya juga audio signal. Jadi itu juga vektor. Dan yang paling sering dipakai itu ya, jadi elemen of Rn, R di sini yang tulisannya besar, kapital, kemudian diboldkan, kemudian ada pangkat N, ini sebenarnya adalah vector space. Kita belum masuk vector space, kita akan masuk vector space di meeting berikutnya. Jadi vector space ini, elemen vector space itu sendiri adalah sebuah set. Jadi vector space adalah kumpulan dari vektor Rn. Jadi Rn itu adalah kumpulan dari semua vektor dimensi n yang yang elemennya adalah bilangan real. Real itu semua bilangan yang Anda tahu. Jadi -1, negatif setengah itu semua adalah bilangan real. Jadi elemen dari Rn adalah vektor. Kenapa? Karena kalau kamu ambil satu vektor dari set vector space Rn, kemudian kamu tambahkan dengan elemen lain dari set yang sama, maka hasilnya juga adalah vektor dari Rn itu juga. Jadi, kemudian kalau kamu kalikan vektor satu elemen dari Rn dengan bilangan skalar, maka hasilnya juga di dalam set bilangan Rn. Nah, jadi itu juga mengikuti definisi tadi, maka otomatis itu juga elemennya juga adalah vektor, dan memang itu adalah salah satu contoh yang paling sering kita nanti gunakan di machine learning. Semua operasi kita sangat sering menggunakan vector space Rn. Nah, ini dia. Apakah ada yang sampai sini ada teman-teman yang mau sampaikan sesuatu atau ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak Arti. Ya. Berarti selama objek tersebut memiliki dua properti ini, yang pertama itu kan bisa dijumlahkan, ya kan? Bisa dijumlahkan, terus bisa dilakukan perkalian dengan sebuah skalar dan menghasilkan objek tersebut kembali, itu berarti bisa disebut sebagai sebuah vektor, ya? Iya. Kalau dari beberapa contoh tadi, ada geometric vektor, ada polinomial, itu kan kita bisa menjumlahkan, bisa dikalikan dengan skalar, seperti audio signal. Iya. Jadi ya kan, mungkin lebih sederhana kalau teman-teman ada menggunakan bahasa Python ya, mungkin tahu ya namanya list. Jadi list itu adalah
satu buah urutan bilangan di mana tidak urutannya itu penting. Kalau set itu urutan tapi urutan bilangan tapi set itu adalah sekuen bilangan tetapi urutannya tidak penting. Nah, jadi list itu bisa isi apa aja, bisa isi bilangan negatif, bisa isi negatif, bilangan positif, bisa isi objek lain, bahkan list bisa diisikan list. Jadi semua yang bisa masuk list itu, kalau kamu tambahkan dengan list lain, hasilnya juga list kembali. Nah, itu dia. Jadi mungkin penekanan dari buku ini adalah vektor itu general. Nah, jadi elemen dari vektor, ya. Jadi kalau misalnya kita ada vektor dimensi 2, contohnya adalah 2, 3. Biasanya kita tulis X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Itu adalah vektor dimensi 2. Nah, kalau kita tambahkan dengan vektor dimensi 2 lain, hasilnya juga pasti ada di dalam dimensi 2. Nah, itu menandakan dia vektor. Tapi yang bisa berada di dalam vektor itu tidak hanya angka saja. Jadi, apapun bisa masuk. Contohnya, kalau di dalam audio signal, di dalam vektor itu ya dia bisa berisikan amplitudonya, ya kan? Bisa berisikan frekuensinya dan sebagainya. Dan bahkan sebuah vektor itu ada vektor fungsi. Jadi vektor tetapi elemennya adalah fungsi. Nah, itu juga vektor. Jadi kalau kamu tambahkan satu kumpulan ya, vektor sebenarnya list ya, satu list dari fungsi dengan list dari fungsi lain, hasilnya juga list dari fungsi. Ya kan? Jadi misalkan contoh, mungkin agak bingung. Anggap ada sebuah vektor 2 dimensi, elemen pertama adalah fungsi kuadrat, elemen kedua mungkin fungsi kubik. Kalau kamu tambahkan dengan fungsi yang lain, maka hasilnya juga akan, ya, dia nggak akan lari, fungsi ditambah fungsi nggak akan menjadi bilangan. Fungsi ditambah fungsi akan menjadi fungsi juga. Nah, itu juga salah satu contohnya. Ya, mungkin itu kira-kira. Jadi, cukup sederhana. Ada lagi sebelum saya lanjut? Jadi, ya, kita akan fokus pada vektor di dalam vector space Rn. Karena ya hanya kebanyakan algoritma di algebra linear algebra ini biasanya diformulasikan di Rn. Cuman jangan lupa juga bahwa di machine learning mungkin hanya fokus pada Rn, tapi jika teman-teman mengerjakan menggunakan matematika ini untuk bidang lain, itu masih ada yang namanya Cn, bilangan kompleks, kemudian ada lagi fungsi dan sebagainya. Jadi nggak termasuk hanya Rn saja. Rn ini hanya sebuah contoh. Kebetulan ya kita hanya fokus pada bilangan, makanya pakai Rn. Nah, one major idea in mathematics is the idea of closure. Jadi closure ini, jadi sebenarnya buku ini agak sedikit urutannya mungkin saya tidak begitu setuju. Harusnya dia bahas vector space dulu, baru bahas tentang linear equation. Tapi dia bahas linear equation dulu, baru bahas vector space. Jadi closure ini sebenarnya ini adalah sifat dari vector space. Atau dia bukan hanya terbatas pada vector space, tapi closure itu adalah sebuah sifat. Jika kamu ada sebuah set bilangan, diberikan satu buah set bilangan, elemen dari bilangan tersebut, jika ditambahkan dengan elemen dari bilangan yang lain di set yang sama, hasilnya juga di set tersebut, maka kita bilang bilangan tersebut, set tersebut ada sifat closure. Dan jika elemen dari set tersebut kita kalikan dengan bilangan skalar apapun dan hasilnya juga berada di set tersebut, maka kita bilang itu juga. Jadi dia harus ada dua. Satu, penambahan dari dua elemen yang berbeda dalam satu set menghasilkan sebuah elemen yang berada di set yang sama, dan pengalian skalar, pengalian elemen dengan bilangan skalar dan menghasilkan elemen di set yang sama, itu kita sebut closure. Contohnya yang paling sederhana saja, kita bilang satu set bilangan real. Jadi semua bilangan real yang ada di dunia ini, positif 1, negatif 1, dan sebagainya.
Nah, kamu ambil bilangan apapun di dalam bilangan real, jika kamu tambahkan kedua bilangan tersebut, maka hasilnya pasti bilangan real. Oke? Kemudian kamu ambil bilangan apapun di dalam set bilangan real dan kamu kalikan dengan sebuah angka skalar, maka hasilnya juga pasti tetap bilangan real. Nah, itu yang kita sebut sebagai closure. Dan ini sebenarnya salah satu sifat yang akan dibahas berkali-kali di berikutnya, karena ini melibatkan banyak sekali poin-poin penting di linear algebra tentang vector space. Jadi vector space itu punya satu sifat closure. Semua bilangan di vector space jika ditambahkan akan berada di bilangan tersebut. Kemudian kita akan bicara tentang subspace dan sebagainya. Kalau nggak salah ada gambarnya. Jadi dasar dari semua operasi matriks atau operasi linear, itu adalah vector space, dan dasar dari vector space adalah vektor. Dan bagaimana kita bisa bilang bahwa vector space ini sebuah set kumpulan dari vektor adalah vector space? Dia harus ada yang namanya closure. Jadi nggak semua kumpulan vektor adalah vector space. Dan operasi dari vector space inilah yang terjadi di operasi linear mapping dan affine mapping. Jadi ketika kita contohnya ketika saya di penelitian, ketika kita melakukan operasi antara satu matriks dengan matriks lain, kita tidak fokus pada instan tertentu dari matriks tersebut. Jadi kita nggak bilang, oh saya hanya fokus pada matriks 2x2 yang isinya 1010. Nggak. Kita fokus pada sebuah matriks 2x2 yang isinya bisa apapun. Dan operasi yang kita lakukan itu tidak pada instan tersebut. Jadi operasi yang kita lakukan adalah pada vector space tersebut. Jadi operasi pada vector space R2 yang kita akan ubah misalnya linear mapping menjadi R3. Nah, itu salah satu contohnya, dan itu sering sekali terjadi. Saya kasih contohnya yang mungkin Alvin baru saja belajar ya. Kita ada bahas. Contoh yang paling sering itu adalah embedding. Jadi kalau di NLP, Natural Language Processing, field saya, ada yang namanya operasi embedding. Embedding itu adalah mengambil satu vektor, kita bilang dimensi 50.000, dimensi yang sangat besar sekali. Kemudian kita ubah menjadi sebuah vektor dengan dimensi mungkin yang lebih kecil. Jadi contohnya 256 atau 512. Jadi operasi yang mengubah dari vektor dimensi 50.000 ke dimensi yang lebih kecil, kita sebut sebagai embedding. Kita proyeksikan vektor tersebut ke embedding yang lebih kecil. Nah, ini operasinya kita nggak pernah bilang bahwa kita fokus pada satu vektor tertentu saja di matriks di vektor dimensi 50.000. Operasinya kita lakukan di semua vektor yang ada di vektor space dimensi 50.000. Jadi penulisannya itu ya R50.000 operasi matriks, ya kita kalikan dengan sebuah matriks yang menghasilkan R512. Nah, itu dia linear mapping atau vector space, dan itu contoh closure. Kalau teman-teman kalau mau interupsi aja langsung ya, jangan segan-segan ya. Kalau mau tanya langsung tanya saja. Oke. Jadi itu tentang pengantar dari linear algebra. Nah, kemudian kita masuk persamaan linear, sistem persamaan linear. Ya ini sebenarnya ini materi yang sangat basic. Cuman ketika saya baca ini sesuatu ya sebenarnya kita sudah kerjakan hampir hampir bagian dari SMA ya. Aku rasa SMA kita sudah belajar sistem persamaan linear ya. Tetapi ketika kita lihat formalnya itu bisa sangat kompleks. Jadi yang selama ini kita pelajari di SMA dan yang mungkin saya pelajari di aljabar linear di S1 ya, dulu ya waktu S1 itu mungkin tidak dilakukan dengan cara yang disiplin. Jadi disiplin itu artinya dilakukan dengan cara yang formal dan bagaimana menyelesaikannya.
Jadi kalau kita lihat buku ini agak sedikit kompleks, sebenarnya dia sederhana. Dia hanya saja menggunakan cara yang lebih disiplin untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear. Nah, jadi mungkin persamaan linear itu saya nggak akan bahas example 2,1. Saya akan langsung lihat contoh yang example 2,2.2. Jadi inilah persamaan linear. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 3, itu satu persamaan. Kemudian ada X1 kurang X2 tambah 2 kali X3, itu satu sama dengan 2, itu satu persamaan lagi. Kemudian ada 2X1 kali 3X3, itu ada sama dengan 1, itu satu persamaan lagi. Jadi total kita ada 3 persamaan. Kemudian kita ada 3 variabel di sini. Jadi ada 3 persamaan, 3 variabel. Kalau di bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai equation. Kemudian variabelnya biasa kita bilang sebagai unknown. Nah, untuk contoh equation 2,4 ini salah satu contoh persamaan linear yang tidak ada solusi. Tidak ada solusi karena ya, kalau kita kali 2 kan persamaan yang pertama, kita tambahkan 2 persamaan yang di atas, hasilnya sama dengan persamaan yang ketiga. Jadi 2X1 tambah 3X3 kalau kita tambahkan ya. Tapi totalnya adalah 5, sedangkan ini adalah 1. Jadi ada sedikit kontradiktif. Dua persamaan tidak bisa menghasilkan satu persamaan sama tidak bisa menghasilkan 2 jawaban berbeda. Maka itu kita tidak ada solusi. Oke, kemudian dikasih contoh yang lain lagi yang lebih unik. Bagaimana kalau kita ada 3 persamaan linear, tetap kita ada 3 equation, tetapi di equation ketiga ini kita bentar. Ya, bukan yang ini. Yang di sini. Jadi bagaimana kalau kita ada 3 persamaan linear, tetapi equation yang ketiga ini sebenarnya adalah gabungan dari 2 equation yang lain. Jadi kalau kita lihat X1 kita tambahkan 2 equation ini, hasilnya sama persis seperti equation yang ketiga atau persamaan yang ketiga. Jadi kalau di sini dikasih dalam contoh ini, sebenarnya walaupun tertulis 3 equation, sebenarnya hanya 2 equation. Karena equation yang ketiga adalah kombinasi dari 2 equation berikutnya. Jadi masalahnya ini tidak lagi 3 persamaan, 3 unknown, melainkan 2 persamaan, 3 unknown. Nah, kalau 2 persamaan, kalau persamaannya lebih kecil, jumlah persamaannya lebih kecil dari jumlah unknown ya, maka jawabannya untuk X1, X2, X3 itu nggak unik. Jadi jawabannya hanya unik kalau kita ada jumlah persamaan dan jumlah jumlah persamaan dan jumlah unknown yang sama plus hasilnya bukan 0. Kalau hasilnya 0, artinya bagian kanan dari persamaan itu semuanya 0 ya, maka itu hasilnya bisa banyak. Tapi kalau hasilnya bukan 0, kemudian jumlah persamaan dan unknown-nya sama, kita ada unique solution, artinya jawabannya hanya 1 saja. Tapi kalau jumlah persamaan lebih kecil dari jumlah unknown, kita bisa dapat banyak jawaban. Jadi jawabannya ini, nah ini kita akan lebih tahu kenapa ada A bisa ditentukan A nanti setelah kita bicara tentang yang namanya pivot. Saya mungkin agak skip ini nanti karena kita tahu akan ketemu lagi nanti di persamaan berikutnya. Sebentar, saya ambil minum dulu, haus.
Oke. Oke, teman-teman ada yang mau teman-teman ada yang mau ditanyakan dari sini atau yang mungkin ada yang mau sampaikan? Halo, Ko. Iya. Berarti itu yang di contoh 2.6 ya. 2.6. Itu kan dia jelaskan di bawah kalau persamaan yang pertama dan kedua itu bisa kita buang. Enggak, yang ketiga yang bisa dibuang. We can omit the third equation, ya. Berarti kalau memang solusinya udah ketemu, itu kita bisa buang. Ini memang defaultnya memang selalu 3 persamaan seperti ini ya kalau yang di sistem. Defaultnya selalu ada 3 buah seperti ini. Enggak. Bisa lebih. Jadi kita lihat di 2,2.3 ya yang di atas. Jadi kita lihat itu jumlahnya bisa n. Jadi jumlah unknown-nya itu bisa sampai n. Kemudian jumlah persamaannya itu bisa m. Jadi bisa berapa saja skalar m dan skalar n. Nah, kebetulan ini contohnya ini kasih 3. Dan kebetulan memang di set sedemikian rupa sehingga persamaan ketiga ini adalah penjumlahan dari persamaan 1 dan 2. Sebenarnya bukan kita bilang, untuk cari jawabannya kita bisa buang, enggak. Sebenarnya biasanya ini nanti ada hubungannya ke linear independence. Kita akan baca nanti berikutnya. Jadi jika sebuah persamaan adalah jika sebuah baris adalah penjumlahan dari baris sebelumnya, maka kita bisa bilang bahwa baris yang tersebut itu sebenarnya dia redundant, dia tidak menambah informasi baru ke hasil ke solusi yang akan kita cari. Nah, kalau kita ingat dulu waktu kita kerjakan kan cara untuk menyelesaikan persamaan linear kan pertama kita buang dulu X1-nya. Oke, kita cari X2 atau kita buang dulu X2, X3-nya, kemudian kita cari X1, ya kan? Nah, kita bisa kurangi, kemudian dapat hasilnya kita coba cari X2 sama dengan berapa, X3 sama berapa. Itu dulu kita kerjakan di SMA. Nah, kalau ada satu persamaan yang penjumlahan dari 2 persamaan sebelumnya, artinya nanti waktu dibuang ini nanti jadi 0 semua. Jadi 0. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi dia nggak menambah apapun ke proses pencarian solusi, artinya redundant. Kurang lebih begitu. Ke yang berikutnya. Jadi ini dikasih contoh lagi untuk persamaan yang hanya 2 dimensi. Jadi X1, 4X1 tambah 4X2, 5, 2X1 kurang 4X2 sama dengan 1. Di sini, ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan soal ini dengan cara geometrik, dan sebenarnya dulu saya waktu pelajari ini itu lebih memahami lebih memahami menyelesaikan persamaan linear jika kita ada gambar dari geometriknya secara geometri. Jadi kita bisa taruh persamaan linear tersebut sebagai koordinat X dan Y. Kemudian kita bisa tarik garis dan kita bisa lihat di mana titik tersebut bersinggungan. Nah, jadi di figur 2.3 ada 4X1 tambah 4X2 sama 5. Kita bisa gambarkan sebagai sebuah garis, sebuah line. Kemudian ada ada persamaan berikutnya, kita bisa gambarkan sebuah line. Jadi ini sebenarnya di titik persinggungan inilah solusinya. Jadi 2 persamaan, 2 unknown, 1 titik solusi. Solusinya unik. Nah, cuman yang mau dicamkan di sini ya, ketika untuk 3 variabel atau 3 dimensi, jadi secara geometri itu bukan lagi garis. Secara geometri itu adalah sebuah plane. Plane itu bahasa Indonesianya, kira-kira ada yang tahu nggak apa ya plane itu bahasa Indonesia apa? Papan? Bidang. Oh, terima kasih Pak. Jadi plane itu bahasa Indonesianya bidang. Jadi
kalau di geometri untuk 3 dimensi itu kita fokusnya ke bidang. Jadi hasil dari menggambarkan sebuah persamaan dengan 3 unknown, nanti ada sebuah bidang, dan interseksi dari bidang itu kita akan mendapatkan sebuah set solusi. Jadi nggak lagi satu buah solusi yang unik. Jadi solusinya itu bisa garis. Jadi jika ada 3 persamaan, bisa saja kita dapat sebuah interseksi garis. Nah, itu untuk yang sekilas tentang geometri. Nah, mungkin ini yang agak sedikit berbeda dari yang mulai sedikit berbeda dengan yang saya pelajari dulu. Jadi menyelesaikan persamaan linear itu bisa kita selesaikan dengan melihat dari sudut dari perspektif perkalian matriks dengan vektor. Oke, jadi perkalian matriks ini sendiri dibentuk dari koefisien dari persamaan linear. Oke, jadi A11 sampai AM1 dan seterusnya kita bisa kumpulkan, compactkan menjadi sebuah matriks. Kemudian untuk X1 sampai Xn kita bisa compactkan sebagai sebuah matriks. Dan untuk jawabannya, untuk right hand side kita bisa compactkan sebagai sebuah vektor. Sorry, ini tadi vektor ya, bukan matriks. Jadi X1 sampai Xn vektor, B1 sampai Bm ini vektor. Nah, jadi dengan menggunakan format ini kita bisa lakukan operasi Gaussian ya. Jadi nanti kita akan lihat di buku ini ada dijelaskan operasi Gaussian dan mungkin agak sedikit pusing sedikit nanti. Tetapi sebenarnya semuanya itu adalah hal-hal yang sederhana tapi dibuat secara disiplin. Nah, tapi ya kembali lagi persamaan ini sama dengan persamaan ini. Nah, tentu saja sebelum masuk ini bukunya harus bahas dulu tentang matriks. Jadi matriks itu adalah kumpulan dari vektor. Oke. Nah, matriks itu kumpulan dari vektor kita tahu, tapi matriks itu biasanya M dikali N. Jadi kalau misalnya M dikali N K dikali M kali N, misalnya ada 3, bukan hanya M kali N aja, K kali M kali N. Nah, itu kita sebutnya bukan matriks, kita sebutnya tensor. Jadi ini sekilas saja konteks ya dari machine learning. Jadi kalau matriks itu M kali N, kalau vektor itu N aja atau M saja. Kalau tensor itu bisa K kali M kali N atau lebih dari 3. Jadi kalau sekumpulan matriks bisa disebut matriks space enggak? Enggak. Sekumpulan matriks enggak, space itu hanya kita bicara untuk tensor kita bicara untuk vektor aja. Vektor space. Matrix space. Tapi mungkin saya salah. Saya tidak tahu. Matrix space. Pak Rosen, ada nggak kira-kira matrix space? Matrix space. Matrix space ada nggak? Vektor space ada. Tapi matrix. Jadi kan sebetulnya kalau kita di pemrograman ada bilangan tunggal namanya. Kemudian kita kumpulkan beberapa bilangan tunggal, kita dapatkanlah array satu dimensi. Array satu dimensi di dalam matematik itu kita sebut dengan list atau vektor. Oke, jadi nanti kalau kita gabungkan beberapa vektor, ya, dengan dimensi yang sama, maka kita akan mendapatkan array of array yang sering kita sebut dengan matrix. Oke, kalau misalkan kita punya matrix of matrix atau vector of matrix, boleh-boleh aja vector of matrix bisa, matrix of vector juga bisa, matrix of matrix juga bisa. Ini kan bagaimana nanti kita bisa memiliki data yang ya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi dan seterusnya. Jadi vector space itu kan sebetulnya vector space, kalau saya nggak salah vector space itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi yang bisa kita gambarkan mungkin hanya sampai 3 dimensi. Tetapi secara matematik bahwa dimensi itu bisa banyak. Ya. Sehingga nanti kita tinggal tambahkan atau tuliskan vektor itu adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang separated by koma. Oke, kalau misalkan kita kumpulkan juga titik-titik itu di dalam 2 dimensi adalah XY. Maka kumpulan of titik-titik
Itu namanya jadi apa? Mungkin saja itu kita gambarkan nanti mungkin menjadi berbentuk kubus misalkan atau yang lain-lain. Kalau kita di objek geometri, bicaranya nanti kalau kita di komputer grafik mungkin beda lagi nanti cara pandangnya. Ya, karena di sana nanti kita akan melihat semuanya itu adalah titik. Titik pun bukan hanya X, Y, tapi bisa X, Y, Z, atau bisa juga dimensi yang lebih besar. Ya, jadi saya belum, matrix space saya belum pernah dengar, tapi Belum. vector space kira-kira seperti itu. Jadi sedikit tambahan, jika matriks di dalam matriks, nah itu yang tadi saya sebut itu namanya tensor. Nah, itu ada nama barunya Pak, tensor namanya Pak. Dan di machine learning operasinya pada tensor. Karena ambil contoh aja ya, gambar ya, citra ya. Ya citra itu ada RGB ya, red, green, and black. Berarti kalau R aja kan, hanya R aja kan itu berarti vektor. RG, matriks. RGB, udah tensor kita udah bicara tensor. Tambah lagi kedalaman, nah itu juga tensor lagi. Jadi, itu, tapi kalau matrix space, saya mungkin belum pernah dengar, Alvin. Ya. Mungkin sebenarnya tensor lebih mirip ke kumpulan daripada objek yang bisa termasuk di dalamnya vektor sih. Mungkin gabungan dari matriks bisa kita sebut sebagai tensor langsung sih. Bisa. Kumpulan dari, ya, tensor dua dimensi ya. juga ada. Jadi, ya. Semua tensor. Iya. Disederhanakan. Semua tensor, sampai library di Python pun satu namanya TensorFlow, karena membantu perkalian tensor ya. Cuman tapi di buku, tapi tensor itu sebenarnya sebuah konsep matematika loh. Jadi saya dulu juga pengen cari apa sih beda antara matriks sama tensor, itu browsing. Memang masuk ke rabbit hole juga, nampak makin kompleks ya. Tapi penjelasan yang sederhana dari Stack Overflow ya. Jadi ini bukan penjelasan formal ya, penjelasan sederhana dari Stack Overflow. Jadi ya tadi kumpulan vektor, matriks, kumpulan dari matriks plus vektor, dapat tensor. Di atas matriks itu ya kita sebut tensor. Cuma itu penjelasan yang unofficial dari Stack Overflow. Itu kalau mau lihat definisi harus cari lagi, tapi makin kompleks. Ya, kurang lebih seperti itulah. Cuma di sini kita masih main di matriks. Jadi, nah matriks ini jadi matriks itu adalah kumpulan dari vektor. Itu tadi kita udah ulang-ulang. Jadi vektor itu ada dua jenis, row dan column. Jadi vektor yang row itu berarti kalau kita tuliskan dia melebar ke kanan. Jadi barisnya hanya satu, kolomnya ada n. Nah, itu namanya vektor row vektor. Kemudian vektor yang melebar ke bawah ya, itu kita sebut kolom. Jadi kolomnya satu, jadi jangan salah, vektor kolom itu kolomnya satu, row-nya yang banyak. Nah, di sini namanya row column vectors, tapi ada di NumPy, di literatur lainnya kita sebut juga dengan row column measure. Jadi row/column measure. Nah, sedikit sesuatu yang sering sekali membuat saya frustasi dalam melakukan operasi matriks ini adalah konsistensi. Jadi konsistensi dalam menghandle row atau column vectors ini harus diperhatikan. Jadi ini sedikit cerita saja. Waktu pertama kali saya belajar tentang, ya bukan pertama kali, maksudnya pertama kali saya mengerjakan machine learning, itu pasti harus menuliskan matriksnya ke dalam kertas. Kemudian kita translate ke bahasa pemrograman, kemudian kita coding. Nah, ketika Anda tuliskan di literatur akademik, itu biasanya kita menggunakan column measure atau column vector. Jadi kalau kita pelajari di kelas itu row-nya M, jadi dia melebar ke bawah. Tetapi nanti waktu kita lakukan pemrograman itu menggunakan row measure, row vector. Jadi waktu kita coding itu menggunakan row vector. Kenapa? Karena ketika misalnya di bahasa pemrograman seperti TensorFlow, PyTorch, kemudian bukan bahasa pemrograman, framework PyTorch, framework TensorFlow, NumPy, itu semua matriks disimpan sebagai row vector. Jadi secara pemrograman kita harus coding secara row vector. Jadi
itu sedikit memusingkan, tapi kita harus konsisten. Jadi biasanya kalau saya tuliskan di saya mau konsisten dengan pemrograman, ya saya tuliskan dalam bentuk row vektor juga. Ada buku yang ditulis dalam row vektor, ada buku yang ditulis dalam kolom vektor. Jadi ini harus hati-hati, kita harus pastikan yang mana kita pakai, kalau enggak rumusnya salah semua. Nah, jadi Rm kali N ini adalah set dari all value matrix. Oke. Nah, ini sedikit tambahan juga. Jadi Rm kali N ini bukan 2 dimensi ya, jangan salah ya. Dulu saya salah, saya kira Rm kali N artinya 2 dimensi, enggak. Jadi Rm kali N ini adalah Rm dimensi dikali dengan Rn dimensi. Nah, jadi contohnya bisa saja seperti misalnya ya, bayangkan kita ada gambar 3 dimensi, kemudian kita mau pairingkan dengan label. Jadi misalkan kita ada gambar, bukan 3 dimensi, sorry, 3 warna. Kita ada gambar, misalnya gambar kucing, 3 warna. Oke, RGB. Kemudian kita mau pairingkan dengan label. Bisa saja labelnya ini ada label kucing, label anjing, dan misalnya ada 5 label. Maka 3 dikali 5. Jadi itu gambarnya 3 dimensi, labelnya itu adalah 5 dimensi, karena ada 5 kemungkinan jawaban saja. Nah, itu contoh dari Rm kali N. Oke, jadi kemudian kita lanjut matrix addition dan multiplication. Jadi penjumlahan matriks sederhana saja, A ditambah B, maka semua elemennya ditambahkan. Kemudian kalau untuk pengalian matriks, oke, jadi ambil semua komponennya, kemudian kita kalikan, kemudian kita tambahkan. Kalau ada papan tulis saya bisa tuliskan, tapi kalau tidak ya, saya rasa teman-teman pun bisa paham ya cara mendapatkan pengalian matriks ya. Nah, untuk pengalian matriks ini kita sebut sebagai dot product. Oke. Nah, jadi ini tulisan dot product. Nah, tetapi ada juga pengalian yang jadi pengalian ini tidak dilakukan dengan cara penjumlahan dulu semuanya, melainkan sama seperti penambahan. Jadi A11 dikali B11, AM1 dikali BM1, dan seterusnya. Jadi jika ini adalah 2 kali 2, dikali 2 kali 2, hasilnya juga 2 kali 2. Itu kita sebut sebagai Hadamard product. Nah, kapan kita pakai Hadamard product dan kapan kita pakai dot product? Nah, itu nanti tergantung dari konteksnya. Jadi kalau untuk dot product itu biasanya jadi dot product itu kita biasa digunakan untuk melihat kita nama lainnya juga adalah cosine, oke, cosine similarity. Jadi kita bisa mengambil 2 vektor, kemudian kita lakukan dot product. Nah, hasilnya itu adalah seberapa dekat vektor tersebut. Jadi seberapa sama vektor tersebut, itu yang kita sebut cosine similarity. Sedangkan Hadamard product ini biasanya kita, kalau di machine learning, kalau saya tidak salah, itu kita gunakan untuk mengalihkan 2 matriks. Itu contohnya, misalkan, ini sangat spesifik sekali, itu bilinear attention. Jadi ada 2 attention, kemudian kita kalikan. Nah, mungkin nanti kalau kita masuk tentang attention di berikutnya, itu saya bisa sampaikan, inilah contoh Hadamard product. Saya nggak terpikirkan lagi contoh lain untuk Hadamard, konteks kita pakai Hadamard product. Mungkin contoh lainnya di jaringan saraf langsung jadi perkalian antara node input dengan weight filter dan ditambahkan dengan dot product. Kita kalau lihat cuma weight-nya saja, kalau biasnya diinisialisasi dengan 0, itu harusnya ada product. Enggak, itu dot product. Perkalian antara input dengan weight itu dot product. Karena kalau dibaca dari contoh di bukunya kayaknya lebih mirip Hadamard ya. Karena contoh ya, kolom, kan? misalkan mungkin saya salah, tapi coba kita lihat konteks ya.
misalkan inputnya ada, kita bilang inputnya satu saja, oke, satu item aja. Terus dari satu item itu ada 10 fitur. Oke, berarti kita bisa formulasikan inputnya adalah vektor 10 dimensi, betul ya? Nah, jadi kalau kamu kalikan dengan weight, biasanya di bawahnya kan ada 10 titik. Nah, kalau kita kalikan dengan weight, itu hasilnya bisa dimensinya lebih sedikit, betul nggak? Iya, Ya, jadi betul. Ya, gabungan betul. antara Hasilnya bisa satu dimensi lebih elemen. kecil. Iya. Jadi kalau hasilnya lebih kecil, berbeda dengan inputnya, berarti itu dot product. Kalau hasilnya sama persis, berarti itu hadapan. Jadi contohnya mungkin vektor 10 dimensi dikalikan dengan matriks 10 dikali 2. Hasilnya adalah vektor 2 dimensi. Oh, dapat se. Terbalik se. Terbalik, pemahaman saya terbalik se. Oh ya, nggak apa-apa. Justru itulah kita harus reading group. Jadi kita bisa pastikan pemahaman kita nggak salah. Jadi vektor 10 dimensi kali matriks 10 kali 2, hasilnya adalah 2 dimensi. Nah, itu adalah dot product. Oh, well, mungkin jika ada yang mau memperbaiki, mana tahu saya juga salah. Nggak ya? Oke. Nah, jadi untuk perkalian matriks, oke. Ingat sifat-sifat dari perkalian itu adalah asosiatif, distributif, dan komutatif. Jadi di matriks, asosiatif dan distributif berlaku, komutatif tak berlaku. Artinya kamu nggak bisa pindahkan AB jadi BA. Mungkin ini sederhana. Jadi karena lihat gambar di bagian kanan ini ya. Jadi dua gambar ini kalau dikalikan hasilnya berbeda, maka itu kita bilang itu tidak komutatif. Kalau kita kalikan hasilnya sama, itu kita bilang komutatif. Kemudian kita lanjut identity matrix. Identity matrix itu semuanya adalah satu. Oke, untuk diagonal, prinsipal diagonalnya ya, semuanya adalah satu. Oke, sisanya adalah 0. Ini identity matrix. Jadi identity matrix ini sangat penting sekali nanti ketika kita mengerjakan penyelesaian persamaan linear. Contohnya untuk mencari inverse dari matriks dan sebagainya. Oke, jadi ini tadi yang saya bilang. Jadi untuk matriks, pengalian matriks itu yang berlaku itu asosiatif. A, B, C sama seperti A dikali B dikali C. Distributif, artinya C dikalikan masuk, hasilnya seperti ini. Sama seperti bilangan biasa. Kemudian identity itu ibaratnya angka 1 dikali bilangan apapun, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, di sini identity dikali matriks, hasilnya adalah matriks itu sendiri, atau sama dengan A dikali matriks identity. Nah, cuman di sini ingat, tidak berlaku komutatif, artinya identity IM tidak sama dengan IN, atau M tidak sama dengan N. Kemudian kita masuk inverse dan transpose. Jadi inverse itu adalah, ya, karena matriks itu nggak ada komutatif, nggak ada sifat komutatif, artinya A dikali B beda dengan B kali A. Jadi ketika kita inverse-kan, maka kebalikan dari A itu adalah A inverse. Jadi contoh yang sana kita lihat aja, misalnya oke, jadi A dikali B, kita dapat hasilnya ini. Dan kalau kita inverse-kan, sebentar mana? Oke, A di sini contohnya, sorry. A dikali B dapat identity, oke? Kemudian B dikali A, B itu adalah inverse dari A. Kira-kira paham nggak? Jadi oke, sebenarnya ini konsep sederhana, cuma saya jadi kehilangan kata untuk di sini. Sorry semuanya. Oke, jadi untuk mengetahui sebuah matriks itu adalah
bisa di-inverse atau tidak. Nah, ini yang penting. Bagi saya ini penting. Jadi, jika sebuah matriks ini bisa di-inverse, dia harus punya determinan yang tidak sama dengan 0. Nah, ingat kembali, rumus determinan adalah A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Nah, ini kita dapat determinan. Kalau determinannya tidak sama, di bagian bawah tidak sama dengan 0, maka ini bisa di-inverse. Tapi kalau dia sama dengan 0, sorry? Untuk contoh yang tadi, A kali B itu mungkin di sana dia sebenarnya berusaha untuk membuat row echelon form matrix. Jadi setelah dibuat, baru dia berusaha untuk mengubah apapun isi pivotnya itu menjadi 1. Makanya kemudian dilanjutkan lagi ke persamaan 24. Jadi Sorry, dia yang mana ya? tunjukkan prosesnya perlahan bagaimana kita bisa menemukan inverse. Jadi awalnya mungkin kita cari dulu matriks yang jika dikalikan dengan A itu bisa menghasilkan row echelon form. Baru dari sana setiap pivot akan kita usahakan untuk mendapatkan nilai 1. Makanya kita masuk ke dalam A inverse Pivot. itu adalah 1 dibagi dengan berapapun nilai hasil daripada Ya. pivot yang didapatkan di dalam row echelon. Bahasa lainnya adalah pivotnya tidak boleh 0 ya? Iya. Pivotnya tidak boleh 0. Itu bahasa untuk misalnya, bahkan sebenarnya ada buku yang fokusnya itu ke pivot. Jadi saya ada baca satu buku linear algebra, itu fokusnya ke pivot, bukan ke determinan. Jadi dijelaskan dulu apa itu pivot, setelah itu baru masuk ke determinan. Oh, di sini langsung determinan. Nah, tetapi mungkin kembali lagi ke tadi untuk menambah. Jadi kalau kita A dikali B sama dengan identity, maka kebalikannya ini ya kita bisa bilang salah satunya B dikali A ini, A dikali B, B ini sendiri adalah inverse. Jadi A dikali inverse dari A tersebut itu biasanya adalah identity. Kemudian inverse dikali A, inverse dari A dikalikan dengan A, hasilnya ada identity. Nah, mungkin saya berhasil menemukan kata-kata yang pas untuk menjelaskan ini. Iya, mungkin agak bahayanya karena notasinya itu harusnya beda, harusnya tidak boleh disamakan. Dua-duanya pakai B. Harusnya paling tidak salah satu diubah jadi C baru kita bisa agak nyambung. Saya sempat bingung juga bacanya. Harusnya B yang dimaksud itu adalah B yang merupakan inverse A. Sedangkan di bawah dia tulis lagi satu B. B-nya itu beda lagi, bukan inverse A lagi. Oke. Untung kita bisa menemukan kata yang pas. Memang masalah di matematika itu nangkap apa yang orang lain tuliskan itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Transpose. Jadi transpose itu mengubah row jadi kolom, kolom jadi row. Nah, itu adalah transpose. Dan di sini dituliskan sifat-sifat dari inverse dan transpose. Jadi inverse dari perkalian dua matriks adalah sama dengan kita balikkan ya, B kali A tapi masing-masing di inverse. Cuman inverse dari penjumlahan ini bukan, penjumlahan ini nggak bisa masuk. Jadi A ditambah B di inverse tidak sama dengan A inverse ditambah B inverse. Ya mungkin ini bisa, nggak usah dihafal sih ini semua. Ini kita harus ingat saja sifat dari komutatif dan asosiatif dari matriks plus dengan sifat dari inverse. So, itu sepertinya aturan 2.27 sama 2.31 itu memang diharuskan ya, so. Kalau misalkan pemangkatan inverse, kalau mau kita masukkan atau kita hitung secara terpisah antara A dan B, itu harus kita balikkan nilai A dan B-nya dulu. Memang, enggak, saya bilang A ditambah B inverse tidak sama dengan A inverse ditambah B inverse. Oh bukan, maksudnya 2.27 sama 2.31, so. Itu kan AB Ya. dalam kurung kemudian di inverse. Itu kalau mau kita inversekan satu persatu dulu, itu urutannya harus kita ubah, so. Jadi Memang. B di depan dulu. Karena sebenarnya bakal pengaruh sih nanti ke ukuran daripada matriksnya nanti. Yap. Jadi karena kita kalau kita tidak mau menghafal rumus ya, kita pikirkan sifat dari kolom dan row-nya. Jadi ketika kita transpose, kita ubah jumlah kolom jadi row, row jadi kolom, maka otomatis posisinya juga harus diubah supaya mendapatkan hasil yang sama. Nah, hal yang sama juga berlaku dari
inverse, karena di inverse itu kan satu di kiri, satu di kanan. Ketika kita inverse, posisinya juga berubah. Jadi otomatis ya, kalau kamu tidak diubah posisinya, nanti kamu akan hasil penjumlahannya bisa pengaliannya bisa saja gagal karena kolom dan row-nya berbeda, atau kamu bisa mendapatkan hasil dengan row dan kolom yang berbeda sama sekali. Kira-kira seperti itu kan. Oke, kemudian kita masuk matriks yang simetrik. Jadi matriks simetrik itu adalah R n kali n, ya simetrik. Jadi simetri itu artinya jika kolomnya dan row-nya sama, kamu transpose hasilnya juga sama. Nah, jadi satu remark-nya adalah penjumlahan dari matriks yang simetrik itu selalu simetrik, tetapi produknya tidak selalu simetrik. Oke, mungkin saya agak percepat ya. Saya targetkan 2.30 selesai. Pengalian skalar. Nah, skalar ini sederhana. Jadi ada sifat asosiatif, sifat distributif. Kita masuk ke representasi sistem linear. Ini agak sedikit. Mungkin kita harus pelankan sedikit karena ini agak sedikit pusing. Jadi diberikan contoh sebuah persamaan linear, kita bisa menuliskan ulang persamaan linear ini menjadi matriks. Nah, jadi kembali lagi persamaan jadi matriks, variabel jadi vektor, hasilnya jadi vektor. Nah, ini biasanya kita gunakan sebuah persamaan yang sangat umum sekali. Ini adalah A, kemudian ini adalah X, dan ini adalah B. Jadi A ini huruf besar karena dia matriks, X ini dan B ini kecil karena dia vektor. Nah, untuk menyelesaikannya ini sebenarnya saya bisa simpulkannya yang di bagian di sini ya. Pertama saya simpulkan dulu karena dia panjang, tapi sebenarnya prosesnya cukup sederhana. Jadi biasanya untuk menyelesaikan persamaan linear, pertama kita harus cari dulu yang namanya pivot. Oke, jadi pivot itu adalah biasanya kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak bahasa definisi dari pivot? Pivot. Kurang tahu juga pokoknya pivot itu berarti angka tidak nolnya itu paling kiri dah. Ya, paling kiri. Oke. Itu saya bisa terima. Saya tuh tadi sebenarnya mau bilang pivot itu adalah bagian paling kiri yang tidak nol. Pak Rosen tahu nggak pivot itu definisi apa? Udah lupa pula apa pivot itu ya. Jadi pivot dulu waktu kita di Quicksort. Apa pivot di Quicksort? Pivot itu titik tengahnya, di mana kita jadi itu kan kalau misalkan titik tengahnya itu tidak pas membagi dua data, maka Quicksort adalah ON. Betul ya? Tetapi kalau misalkan dia persis pivotnya di membagi dua data, maka akan kita dapatkan n log n waktu eksekusinya. Jadi itu pemilihan pivot itu di Quicksort menjadi salah satu kunci apakah kita akan mendapatkan ya best time atau tidak. Kalau enggak itu sama seperti ON kuadrat juga dia nanti kalau enggak. Cuman pivot di matriks saya lupa di mana itu dipakai ya. Tapi harusnya ada lah itu. Wikipedia pun bisa menyediakan jawabannya. Definisi formalnya yang kita lupa, Pak. Iya. Cara pakainya mungkin masih ingat. Ya, adanya itu. Tengah sih memang. Pivot. Ya lupa saya. Cuma, apa hubungannya ke Oke. Mungkin kita pakai definisi informalnya. Pivot itu adalah angka yang kita pertahankan yang tidak nol. Itu yang saya tahu. Yang biasanya tether. Ya, jadi hampir mirip-mirip dengan pilihan pivot dari Quicksort itu.
ya di mana kita memilih posisi sedemikian rupa sehingga dia tidak membuat satu bagian kiri hanya satu data, bagian kanannya n kurang satu data. Nah, itu. Jadi itu pivot itu titik yang bisa kita Pertahankan. apa? Iya, pivot adalah titik yang paling baik, posisi yang paling baik. Tetapi kalau di matriks pivot itu apa ya? Lupa lagi saya. Oh, sepertinya saya dapat apa, Pak? Dari penjelasan Bapak sepertinya saya dapat hubungannya, Pak. Jadi di sini memang pivot itu kan angka tidak nol yang paling kiri yang ada di dalam baris matriks. Jadi pivotnya di sini maksudnya itu adalah gimana ya? Pembaginya antara elemen 0 dengan elemen tidak nol. Karena kalau biasa di dalam matriks setelah angka pivot kan angka berikutnya itu diperbolehkan tidak nol lagi. Jadi ya masih mempertahankan istilah titik tengahnya sebagai pembagi antara elemen 0 dengan elemen tidak nol. Kita coba lihat contohnya langsung. Saya skip beberapa halaman karena ini ada contoh yang bagus untuk melihat pivot, Pak. Jadi di 2.44 kita ada sebuah persamaan linear. Oke. 1 2 3 4 5 5 unknown, 4 persamaan. Nah, untuk menyelesaikannya ini biasanya kalau dulu cara brutalnya di sekolah itu kita ambil satu persatu persamaannya, kemudian kita kurangkan persamaan lain sampai X1-nya hilang, X2-nya hilang, X3-nya hilang, dan sampai X5, kemudian kita dapat X5, baru kita substitusi balik ke X4, dan seterusnya. Itu cara brutalnya. Oke, cara yang lebih disiplin, itu biasanya kita kumpulkan bentuk compact matrix ya, seperti ini di bawah. Kemudian kita augment itu ada menambahkan B-nya, jadi A garis B di bagian kanan. Jadi di bagian sini adalah A, ini adalah B, X-nya kita nggak pakai di sini. Nah, untuk menyelesaikan sebenarnya sederhana. Pertama kita cari dulu pivot. Jadi di baris pertama kita cari dulu pivot itu biasanya yang di paling kiri. Oke. Setelah kita ambil -2 adalah pivotnya, maka untuk yang di bawah ini semua, oke, angka di bawah ini semua, kita akan ubah dia menjadi 0 semua. Nah, itu dia. Nah, proses untuk mengubah dia menjadi 0, ya sama kembali seperti yang dulu. Kita bisa lakukan dengan tiga proses. Yang pertama, kita bisa pengalian. Yang kedua, penjumlahan. Kemudian yang ketiga, pemindahan. Jadi contoh yang pertama, oke. Jadi ini yang pertama kita pindahkan. Kenapa kita pindahkan? Karena ini kebetulan udah 1. Jadi biasanya matriks itu kita upayakan kalau dia ada 1 itu lebih baik. Plus kita juga melihat kemudahan untuk mengubah angka yang lain menjadi 0. Jadi kita pindahkan R1 dengan row 3 dengan row 1. Kemudian kita kali 4 dinegatifkan. Kali 2 dinegatifkan dari row 1 untuk 3 bilangan di bawah ini, hasilnya semua menjadi 0. Mungkin akan lebih jelas jika kita tuliskan di papan tulis, tapi karena kita tidak ada akses ke papan tulis, sorry, itu ada suara, boleh di-mute-kan dulu sebentar. Terima kasih ya. Oke, jadi jika kita, karena tidak ada papan tulis, maka saya hanya bisa jelaskannya dengan menunjukkan. Nanti teman-teman bisa coba kerjakan di kertas sendiri ya. Jadi dengan mengalihkan baris ini dengan sebuah bilangan skalar, kemudian kurangkan dari bilangan, kurangkan dengan baris sebelumnya dan sebagainya, kita akan capai sebuah matriks. Matriks ini. Ada si Ray itu. Nggak tahu aku, nggak ada dibagi ini. Yang nggak dibagi kan udah dimasukkan ke YouTube gitu. Nggak ada. Tadi ada pagi siang. Nggak ada. Pak Rosen, suaranya mic-nya bisa di-mute sebentar. Iya, tunggu. Oke. Jadi setelah kita dapat pivotnya, kita ubah jadi 0. Nah, hasil yang kita dapat ini, jadi di sini kita akan lihat kita ada 1 pivot, 2 pivot, 3 pivot. Jadi kita ada 3 pivot.
Oke. Kemudian di sini ada 0. Nah, di sini juga ada 0, di sini juga ada 0, di sini juga 0. Jadi itu kita ada 1 2 3 pivot. Kemudian untuk X2 itu adalah 0, X5 itu adalah 0. Jadi 3 pivot, 2 free variable. Nah, ini sekali lagi ya. Kalau saya kecepatan atau tidak paham, mohon langsung ditanya. Jadi setelah kita ubah semua bilangannya menjadi 0, kita selesaikan satu pivot, lanjut ke pivot kedua, ubah ke 0, lanjut ke pivot ketiga, ubah ke 0, dan sebagainya. Setelah kita selesai, maka kita akan dapat satu pivot, jadi yang non-nol ya, yang tidak nol ya, 2 pivot, jadi X1 itu pivotnya adalah 1, X2 kita lihat itu nggak ada ya, oke, jadi tidak ada yang bagian paling kiri itu adalah non-negatif, melainkan di X3 baru ada pivot, jadi X2 ini kita bilang sebagai variabel bebas. Oke. Kemudian X3 pivot 1, X4 pivot 1, dan X5 variabel bebas. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita bilang ada 2 variabel bebas, X2 dan X5, itu artinya X2 dan 5 itu bisa bebas. Artinya kita bisa taruh variabel apapun untuk menyelesaikan persamaan linear ini. Jadi kita bisa masukkan, misalnya X2 adalah 1, X5 adalah 5. Nah, dari sana kita bisa substitusikan balik ke persamaan 1, 2, 3 untuk mendapatkan jawabannya semua. Jadi pivot itu nanti akan menjadi titik penentu berapa nilai X tersebut. Karena angkanya sudah 1. Dan bentuk matriks ini kita sebut biasanya ini adalah row echelon. Row echelon. Jadi echelon itu kalau kita dengar di kementerian itu ada echelon 1, echelon 2, echelon 3. Echelon itu artinya tingkatan. Karena dia bentuknya seperti tangga, ada tingkat. Jadi maka namanya adalah row echelon. Bahasa lainnya itu adalah upper triangle. Jadi ada juga di literatur lain kita sebut sebagai upper triangle. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini ketika kita sudah dapat upper triangle atau row echelon, ini sudah gampang untuk menyelesaikannya. Kita tinggal cari aja, substitusi aja bilangannya satu persatu ke dalam, dan kita dapat solusinya. Mungkin apakah saya terlalu cepat? Ada yang mau tanyakan atau sampaikan? Jelas nggak di situ sebenarnya? Lanjut aja, lanjut. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Jelas. Oke. Jadi, nah, row echelon form itu REF ya. Jadi row echelon ini seperti ini. Nah, ini kan tadi sudah bentuknya seperti ini ya. Kalau kita balikkan kembali ke persamaan linear kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita mau carikan X1, 2, 3, 4, 5, nah X2 ini kan nggak ada. Di sini X2 nggak ada, X5 nggak ada. Jadi X2 dan X5 kamu bisa masukkan nilai apapun. Itu namanya kita sebut sebagai free variable. Nah, jadi di sini X2 dan X5 adalah free variable, X1, X3, X4 adalah basic variable. Jadi X1, X3, X4 ini kita sebut pivot. Karena ini nanti menjadi titik di mana kita mau cari nilai X1 berapa, mau cari nilai X3 berapa, mau cari nilai X4 berapa. Sedangkan untuk X2, X5 kita tinggal masukkan nilai apapun. Nah, ketika kita masukkan nilainya, kita bisa dapat sebuah solusi. Jadi a particular solusi ada sebuah solusi yang satu dari sekian banyak solusi. Nah, kenapa dia bisa banyak solusi? Ingat lagi, jumlah persamaan linearnya dan jumlah unknown-nya itu berbeda. Jadi jumlah unknown-nya ada 5, persamaan linearnya kurang lebih 4 atau 3, 4. Nah, jika persamaan jumlah equation-nya lebih sedikit dari jumlah unknown-nya, maka solusinya bisa banyak. Karena satu dari angka tersebut bisa diisi oleh banyak angka. Nah, untuk mencari particular solution, kamu bisa substitusi aja X2 atau X5 dengan nilai apapun. Di sini pakai nilai 0. Tapi untuk mencari general solution, artinya semua jenis, semua solusi yang memungkinkan untuk persamaan linear tersebut, maka kita harus sedikit kreatif. Kreatif artinya, di sini disebut kreatif, artinya kamu ambil persamaan ini,
kemudian kamu harus tambahkan persamaan yang lain, di mana persamaan ini hasilnya totalnya bisa menjadi 0. Oke, lengkap. Jadi ini ada dijelaskan di bagiannya di sini nih. Makanya tadi saya bilang ini balik lagi ke sini. Oke. Jadi kalau kita pakai bilangan seperti ini contohnya, oke. Kalau kita isi semua dengan 0, kemudian ini isi 0, ini isi 42 dan 8. Oke, maka kita akan dapat sebuah hasil yang particular. Oke. Jadi ini sengaja dibuat sederhana. Dua kolom pertama adalah matriks identitas. Dengan matriks identitas ini sebenarnya kita bisa dapatkan langsung jawabannya. Jadi kita tinggal set X1 adalah 42, X2 adalah 8, maka otomatis kita dapat. Sedangkan untuk X3, X4, kita set 0 aja. Jadi X1 ada 42, X2 8, kita dapat jawabannya langsung. Nah, tapi ini hanya satu dari kemungkinan jawaban yang ada. Sedangkan untuk mencapai semua jenis jawaban yang mungkin, karena jumlah persamanya 2, unknown-nya 4, maka kita harus asumsi yang sederhana. Jadi, asumsikan bahwa untuk persamaan X3 dan X4 ini adalah 0. Nah, persamaan apa sih yang kita bisa, solusi apa sih yang bisa kita dapat jika kita misalkan AX sama dengan 0. Jadi, misalkan ini adalah hasilnya 0. Misalkan ini adalah hasilnya adalah 0. Karena jika ini adalah 0, 0, maka ini dapat jawabannya. Jadi, misalkan bahwa lambda 1 dikali sebuah matriks adalah hasilnya 0. Nah, berarti kita tinggal substitusi aja lambda 1 dikali matriks ini, hasilnya adalah 0. Dan kita akan dapat apa jawabannya. Kemudian lambda 2 dikali persamaan ini, hasilnya adalah 0. Dan kita akan dapat jawabannya. Nah, total dari ini semua, karena hasil dari lambda 1 dari ini adalah 0, ini adalah 0, maka sebenarnya jawabannya tetap sama, nggak berubah. Tapi ada kemungkinan lain untuk mendapat solusi yang lain. Jadi total dari ini adalah 42 ke 8 juga, nggak akan berubah juga. Nah, kalau nggak ada papan tulis ini sangat susah untuk dijelaskan. Mungkin berikutnya saya akan beli tablet untuk tulis. Oke. Urutan penulisan bukunya jelek. Lebih bagus kalau kita langsung baca dari yang -1, trik -1. Iya. Kelihatan di -trik 1. -1 ini saya mungkin mau minta bantu Kevin. Kevin bisa coba bisa jelaskan untuk yang -1 ini. Trik 1 ya. Intinya sebenarnya kita kembali ke tujuan kita semula, yaitu kita berusaha untuk mencari nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn tertentu, sehingga kita bisa dapatkan hasil vektor B. Contohnya seperti pada contoh sebelumnya yang ada di atas di bagian contoh soal. Untuk gambarnya mungkin lebih jelas bisa kita lihat di hasil augmented matrix pada contoh 2.6. 2.6. Ya, 2.6 kita lihat di augmented matrixnya sebelah kiri itu sebelum garis sebelah kiri sebelum garis tengahnya itu kan vektor A kita, sebelah kanan itu adalah vektor B kita. Vektor B kita itu merupakan hasil yang telah kita dapatkan jika kita masukkan nilai X1, X2, X3 dan seterusnya ke dalam vektor A. Maksudnya sudah kita kalikan, kita ubah ke dalam bentuk persamaannya 2.44. Jadi intinya kembali kita ingin dapatkan itu adalah vektor B ataupun vektor hasilnya. Jadi kalau kita lihat kembali ke bawah dari trik -1, yang kita lakukan sebenarnya sama seperti yang ada di contoh 2.6, kita lakukan Gaussian elimination. Setelah kita lakukan Gaussian elimination, kita berusaha untuk mendapatkan row echelon form daripada si matriks tersebut. Hanya saja kebetulan memang yang hasil yang kita dapatkan dari Gaussian elimination pada persamaan 2.53 itu belum terbentuk row echelon. Untuk terbentuk row echelon paling tidak dia harus urutan pivotnya harus terurut. Maksudnya tidak boleh ada yang kosong.
X2 kan di sini masih kosong ya, untuk persamaan untuk nilai X2-nya kan ini sebenarnya masih kosong ya. Harusnya kan berurut, diagonalnya berurut. Karena diagonal tidak berurut, kita boleh langsung isikan dengan -1 dari di dalam mungkin persamaan X yang tidak ada pivotnya. Jadi setelah kita tambahkan -1, kita bisa langsung ambil satu kolom itu yang memiliki penambahan -1-nya tadi, itu langsung bisa kita ambil sebagai kemungkinan solusi kita. Kalau itu misalkan kita substitusikan ke dalam persamaan kita, hasilnya nanti juga akan kita dapatkan vektor B-nya kembali. Ini kenapa -1? Itu trik mereka sih. Sebenarnya kan variabelnya kan bebas, kita bisa taruh berapa saja. Cuma kalau kita sudah taruh berapa saja kan berarti kita harus substitusikan lagi, kita harus tentukan lagi nilai-nilai lainnya yang kira-kira bisa pas. Hanya saja di Betul sini ya. mereka bilang kalau kita taruh -1 itu harusnya sudah pas, jadi nggak usah diotak-atik lagi, nggak usah disubstitusi lagi. Itu yang tadi yang Namanya saya trik tanyakan. -1. Saya sedikit bingung, kan variabel bebas. X2, X5 itu variabel bebas. Tapi kenapa harus -1? Apa spesial -1? Memang nggak dijelaskan kenapa -1 ya. Iya, cuma memang kebetulan setelah kita tambahkan -1, satu kolom itu bisa langsung kita ambil sebagai solusi. Kalau kita substitusikan ke persamaan yang tadi, itu semua langsung benar nilainya. Oke. Ini butuh investigasi lebih lanjut kenapa -1 ini. Oke. Cuma tadi mungkin sedikit koreksi ya. Jadi ini sebenarnya pun sudah termasuk row echelon form sih, bukan. Jadi row echelon form itu nggak harus sempurna seperti upper triangle seperti ini sih. Yang 253 ini sudah dalam bentuk row echelon form. Oh, oke. Ada ditulis juga sih RF. Yep. RF. Nggak kebaca tadi. Untuk row echelon form ini, jadi row echelon form itu ada versi lainnya namanya reduce row echelon form. Jadi kalau row echelon form itu ini, jadi ada namanya reduce of, ada nggak ya di sini tulis reduce? Ada. Tadi reduce di bawah. Oh, di bawah ya. Nah, ini dia. Tadi lewat. Ya, ini 251 ini namanya reduce row echelon form. Jadi row echelon form itu mempermudah kita untuk mencari isi dari variabel yang kita pivot. Tetapi untuk lebih mempermudah lagi, kita bisa mengubahnya lagi menjadi reduce row echelon form. Jadi reduce row echelon form itu adalah sama seperti echelon form, bedanya adalah, mungkin saya ambil contohnya adalah ini mungkin contohnya. Ini sudah reduce juga. Jadi reduce row echelon form itu saya coba contoh yang belum reduce. Nah, ini contoh yang belum reduce. Jadi row echelon form itu adalah 1. Ini row echelon form karena semua bilangan di bawahnya adalah 0. Sedangkan untuk reduce row echelon form, pivotnya harus 1. Oke. Jadi kalau untuk row echelon formnya, pivotnya bisa angka selain 1. Sedangkan untuk reduce row echelon form, pivotnya harus 1 plus semua bilangan di atas dari pivot dan di bawah dari pivot itu harus 0. Nah, itu bisa kita lakukan lagi dengan melakukan operasi tadi, operasi pengalian, penjumlahan, dan swapping barisnya lagi. Nah, kenapa sampai harus reduce row echelon form? Karena itu ketika kita udah ubah menjadi reduce row echelon form, itu semakin sedikit variabel, semakin gampang kita mencari apa nilai dari variabelnya. Dan ya, terima kasih juga Kevin untuk menjelaskan yang -1. Jadi -1 itu sebenarnya sama seperti tadi sudah dijelaskan, ya dia menempatkan negatif satu baris negatif 1 sebagai variabel bebasnya. Oke, karena variabel bebasnya kan 0. Nah, di sini dia pilih variabel bebasnya adalah -1. Dan langsung dapat jawabannya untuk general solution-nya. Nah, ini kalau dikalikan harusnya langsung 0. Nah, tapi saya mungkin masih harus coba cek lagi kenapa itu -1. Apa spesial -1? Oke, kita lanjut. Ini udah mau hampir selesai. Sedikit bersabar. Jadi untuk melakukan inverse, jadi kalau kita sudah berhasil menyelesaikan ini semua,
untuk menghitung inverse sebenarnya sederhana aja. Buat aja sama persis, cuma bedanya di sini adalah identity. Nah, kemudian kalau kita lakukan proses yang tadi, mengubah menjadi row echelon form, ubah lagi menjadi reduce row echelon form. Kita lihat ya, di sini pivotnya semua 1, dan angka di atas pivot itu adalah 0, angka di bawah pivot adalah 0, maka otomatis kita akan dapat yang namanya identity. Jadi, reduce row echelon form itu mempermudah kita untuk melakukan Gaussian elimination untuk mendapatkan identity atau menghitung inverse-nya. Jadi B ini sekarang sudah menjadi inverse-nya. Nah, ini untuk inverse. Nah, kemudian untuk section 234 itu sebenarnya lebih banyak, itu bukan dia lebih cerita ya bagaimana menyelesaikan AX kali B. Jadi, untuk format AX kali B, artinya B-nya tidak 0, untuk semua B tidak 0. Itu tergantung dari konteksnya. Kalau jumlah unknown dan jumlah equation-nya sama, maka gampang untuk mendapatkan hasilnya. Tapi tergantung juga. Seperti tadi ada satu contoh di mana ada kontradiksi antara persamaan 1 dan 3, maka hasilnya nggak bisa. Nah, tadi kalau ada kontradiksi, kamu nggak akan bisa dapat nilai B-nya. Tapi kalau untuk semua yang tidak ada kontradiksi, harusnya kamu bisa dapat nilai yang sama. Nah, tapi ada juga kasus-kasus di mana jadi tadi saya ada lihat, ada kasus jika misalnya, jadi seperti tadi, kalau misalnya ternyata tidak dapat solusinya, maka salah satu cara untuk menyelesaikan AX sama dengan B adalah dengan menggunakan linear regression. Jadi itu adalah aproksimasi. Jadi ini sebagai masukan tambahan untuk kita. Kalau misalnya kita ketemukan sebuah persamaan linear atau mungkin kita mau menyelesaikan sebuah problem dari machine learning di mana variabelnya sedikit dan di mana unknown-nya persamaannya sedikit, kita bisa langsung straightforward gunakan Gaussian elimination untuk mendapatkan hasilnya. Apa X-nya. Jadi X itu sebenarnya ada weight-nya. Kemudian A-nya itu adalah input-nya. Nah, kita bisa mencari X-nya langsung menggunakan Gaussian elimination. Tetapi di banyak kasus dan hampir semua kasus, kita nggak bisa mendapatkan X-nya. Kenapa? Kita nggak bisa dapatkan weight-nya karena kita tidak tahu apa solusi yang B-nya. B-nya nggak tahu. Kita nggak tahu B-nya apa. Kita cuma tahu A dikali X, tapi kita nggak tahu B-nya. Nah, di sana kita harus melakukan B-nya itu ya kita gunakan label dari goal, kemudian kita lakukan aproksimasi. Jadi ada training data, A dikali X, kemudian B-nya adalah goal data, kemudian kita lakukan aproksimasi dari X untuk mendapat linear regression. Kalau kita tahu pasti B-nya apa, ya itu berarti udah bocor. Goal-nya kita udah tahu. Sedangkan untuk kita testing, kita nggak tahu gambar ini gambar kucing atau gambar anjing. Makanya kita gunakan sebuah aproksimasi. Nah, itu yang mau disampaikan sebenarnya di paragraf ini. Kemudian ada cara sederhana untuk menyelesaikan AX kali B, tapi ini namanya normal equation ya. Jadi normal equation ini kita bisa terbalikkan semuanya. Transpose, kemudian kita gunakan inverse untuk langsung mendapat nilai X-nya. Nah, kemudian proses pengalian ini ada nama spesial namanya Moore-Penrose pseudo-inverse. Cuman, jadi untuk masalah, jadi normal equation ini untuk masalah yang sangat kecil sekali, contohnya untuk masalah yang sangat sederhana, kita nggak usah pakai backpropagation. Jadi Anda mungkin sedang dengar neural network ada pakai backpropagation. Backpropagation itu dipakai karena kita tidak bisa menyelesaikan persamaan 2.59 nih. Jadi 2.59 ini bisa dikerjakan kalau matriks A-nya kecil. Untuk toy problem bisa. Jadi kalau untuk matriks A yang kecil, kita nggak usah pakai backpropagation, kita tinggal kalikan aja matriksnya, transpose, inverse, kalikan transpose, kita dapat langsung berapa nilai X-nya. Tapi ya untuk kebanyakan masalah, variabelnya itu space-nya besar, maka pengalian antara dua matriks itu invisible, artinya memori kita nggak cukup dan CPU juga nggak cukup. Makanya kita harus pakai backpropagation sebagai pengganti dari normal equation. Nah, kurang lebih itu jawabannya. Nah, kemudian lanjut Gaussian elimination ini akan dipakai
Nanti untuk section 4, untuk hitung determinan, kemudian untuk melihat linearly independent, inverse of matrix, hitung rank, dan hitung basis. Nah, ini semua penting untuk mengetahui apa yang terjadi di balik machine learning, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini saya kurang, kemudian lanjut, in practice, system many linear equation. Nah, ini saya kurang paham, saya nggak pernah dengar sama sekali. Mungkin itu lebih ke matematika. Kemudian, nah ini let X be solution to untuk yang 2.6 ini Monte Carlo. Jadi mirip, mungkin Monte Carlo, tapi saya kurang yakin karena dia nggak bilang. Tapi perasaan saya ini sangat dekat dengan yang proses Monte Carlo. Betul nggak, Alvin? Kamu pernah pakai kan, Alvin? Monte Carlo yang kemarin saya ada pelajari itu dia ambil min ya, jadi saya subspace-nya kan luas nih. Iya. Jadi kita bisa representasikan jadi sebuah tree. Jadi kita nggak bakalan expand tree-nya sampai ke ujung sampai terakhir. Jadi kita cuma expand satu node ke bawah, terus kita namanya roll out ya. Jadi kita roll out sampai ke ujung, terus kita hitung min-nya. Kurang tahu sih kaitannya dengan ini. Itu Ya. Monte Carlo di reinforcement learning. Mungkin bukan Monte Carlo, Jadi mungkin iteratif. Tapi dasar dari Monte Carlo itu ya iteratif. Artinya setiap kali iterasi kita update nilainya. Ya mungkin dasarnya hampir sama. Iya. Oke, akhirnya kita selesai sampai ke halaman 35. Waktunya 1 jam 44 menit. Oke, ya. Selanjutnya kita mungkin bulan depan ya, jadi 1 bulan sekali kita fokus ya. Bulan depan kita akan baca vector space. Kita akan selesaikan sampai ke bentar saya lihat. Sampai halaman 44 sebelum masuk basis dan rank. Jadi khusus untuk membahas vector space saja. Vector space ini pun sesuatu yang kalau kita tidak pernah bermain-main di matematika, vektor ini konsep yang cukup alien. Tetapi ya terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di reading group berikutnya. Terima kasih Pak Harti. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Oke, sir. Thank you, sir. Sama-sama.